Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Kabarnya nih ya, Ibu Mega sudah turun gunung ke Jawa Tengah. Memberikan semangat motivasi kepada jajarannya, kader-kadernya, untuk memenangkan Andika Perkasa dan juga Henry. Ya, ini mantap. Apalagi semalam itu debat Cagup, Cawagup berlangsung hangat, penuh cinta. Nggak ada serang-serangan, saling mengapresiasi, dan program pun tersampaikan dengan sangat baik. Sementara itu banyak calon kepala daerah yang datang bertemu soan ke Pak Jokowi hanya untuk sekedar silaturahmi atau hal-hal yang lainnya. Yang menurut gua sih ya meminta dukungan kepada Pak Jokowi lah. Artinya mereka-mereka yang datang tuh minta support kepada Pak Jokowi serta masukan-masukannya jika nanti terpilih menjadi kepala daerah di daerahnya masing-masing. Nah, tapi banyak pandangan para politisi, pengamat menilai ini adalah pertarungan uh, terakhir antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati, antara rakyat biasa dan ketua partai PDIP. Enggak gitu ya, salah. Maksudnya ya pertarungan Pak Jokowi dan Ibu Mega lah. Yang kita tahu semua, sepertinya PDIP masih sangat sakit hati dengan Pak Jokowi. Sementara Pak Jokowi ya santai-santai saja lah. Namanya politik, bebas, demokrasi, bebas memilih. Siapapun yang diusung, itulah yang terbaik menurut partai masing-masing atau kandidatnya masing-masing. Sementara itu rakyat harus tetap memilih. Siapapun nantinya yang terpilih, ya harus diterima. Jangan marah-marah, apalagi kecewa, nyinyir, fitnah, dan macam-macam. Tapi ini ada pandangan menarik dari uh, pengamat politik ya, Burhanuddin dan juga Adi Prey. Yang menurut Adi Prey, ini adalah pertarungan terakhir antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Bagaimana komentar mereka? Mari kita simak bersama. Let's go. Bahkan diminta untuk jadi jurkam Lutfi Tachiasin. Apakah ini efek Jokowi masih berpengaruh di Jawa Tengah? Ya, kalau kita lihat di antara provinsi yang ada di Indonesia, memang Jawa Tengah ini itu daya tarik tersendiri. Pertama, populasi pemilihnya besar. Yang kedua, PD Perjuangan punya basis massa kuat di sana. Tapi saat yang sama, kandang Jokowi itu salah satu yang terkuat adalah Jawa Tengah. Dan kita menyaksikan kemarin dalam Pilpres 2024, itu efek Jokowi cukup kuat untuk membuat Prabowo yang kita tahu 2 kali maju di Pilpres 2014 dan 2019 kalah telak di Jawa Tengah, itu akhirnya bisa ya mendapatkan kemenangan setelah mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Jokowi. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah, pertama, bagaimanapun Pak Jokowi sekarang sudah tidak lagi menjadi presiden aktif. Beliau resmi purna tugas 20 Oktober kemarin. Yang kedua, jangan lupa di Pilpres 2024 itu efek Jokowi difasilitasi secara langsung oleh Gibran putranya sendiri. Sementara dalam Pilkada 2024 ini itu Pak Lutfi maupun Gus Yassin kan jaraknya tentu tidak sedekat jarak antara Pak Jokowi dengan Mas Gibran. Oke. Jadi bagaimana kalau misalkan sampai Jokowi turun gunung nih ke Jawa Tengah untuk jadi jurkamnya Lutfi Tachiasin? Apakah ini juga mengcounter kemarin karena Megawati sempat ke Jawa Tengah untuk konsolidasi, Mas Burhan? Jadi ini yang menarik berikutnya adalah kalau betul ya Presiden Jokowi akhirnya turut ya kampanye untuk membantu memenangkan Pak Lutfi dan Gus Yassin, ini kesekian kalinya pertarungan antara Ibu Mega PD Perjuangan dengan Pak Jokowi setelah Pilpres kemarin.
Jadi dan jangan lupa di antara provinsi yang menjadi perhatian khusus PDI Perjuangan adalah Jawa Tengah. Karena kita tahu Ibu Mega menaruh perhatian khusus dengan provinsi ini, dan Ibu Mega hadir secara langsung dalam proses konsolidasi pilkada. Jadi di antara 38 provinsi tidak banyak provinsi yang didatangi langsung oleh Ibu Mega. Dan Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang dapat perhatian khusus. Ini kalau Jokowi dan Mega langsung turun gunung ke Jawa Tengah, bagaimana Anda nanti bisa membaca persaingan elektoralnya di Jawa Tengah? Nah ini kalau istilah teknisnya ya Ibrahim, itu namanya mesin versus man. Ya. Karena PDI Perjuangan kuat dengan mesin partainya di Jawa Tengah. Kita tahu Jawa Tengah selalu dimenangkan oleh PDI Perjuangan, bahkan ketika PDI Perjuangan mengalami penurunan suara di 2024 kemarin, itu Jawa Tengah masih menjadi andalan lumbung suara buat PDI Perjuangan. Meskipun ujungnya di Pilpres kalah ketika mengusung Ganjar. Nah, men di sini merujuk pada kekuatan popularitas seorang Jokowi. Ya, jadi pertarungan antara mesin dengan popularitas tokoh yang akan kita saksikan kembali jika ya, Pak Jokowi turun gunung untuk mengkampanyekan seorang Lutfi dan Gus Yassin. Nah, komplikasinya lebih mudah Ibrahim, karena Pak Jokowi sekarang sudah purna tugas sebagai presiden. Artinya dari sisi administrasi tidak banyak gitu ya yang bisa dipersoalkan karena beliau toh sudah purna tugas kan. Tapi lagi-lagi itu juga jadi kelebihan sekaligus kelemahan. Kelemahannya karena sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, tentu tidak bisa ya. Tapi kalau Gibran kan wapres, apakah itu bisa berpengaruh tidak? Walaupun Jokowi purna tugas, tapi Gibran wapres itu bisa berpengaruh. Ya meskipun Mas Gibran populer, tapi popularitasnya kan masih di bawah Pak Jokowi ya. Jadi menurut saya tetap yang dilihat adalah Pak Jokowinya, karena Gibran ini kan popularitasnya tidak bisa dilepaskan dari ayahnya. Ya, kalau istilah komunikasinya Ibrahim namanya co-branding. Okay. Jadi strategi co-branding itu kembali ke pemilik brand yang asli. Nah, brand yang asli adalah di Pak Jokowinya, bukan di Mas Gibrannya. Meskipun Mas Gibran sekarang adalah wapres. Dan jangan lupa, Pak Lutfi kan diusung oleh banyak partai, termasuk partainya Pak Prabowo kan. Nah, meskipun lagi-lagi Pak Lutfi bukan kader Gerindra, tetapi secara umum Pak Lutfi seharusnya kalau mesin partainya bekerja efektif, itu bisa mendapatkan dukungan minimal 73%. Okay. Karena partai-partai pendukungnya di total itu mampu menguasai 73%, sementara 27% suara di Pileg 2024 kemarin di Jawa Tengah itu memilih PDI Perjuangan. Cuma masalahnya kan basis pendukung partai Pak Lutfi sendiri juga belum solid. Dan itu yang menyebabkan kemudian muncul aspirasi dari kalangan partai pendukung Pak Lutfi untuk meminta Pak Jokowi turun gunung. Padahal kalau misalnya memaksimalkan dari kekuatan partai sendiri sudah lebih dari cukup untuk bisa memenangkan Pak Lutfi. Ini kalau Jokowi dan juga Mega turun gunung dua-duanya untuk Jawa Tengah, apakah nanti hasilnya akan tidak jauh berbeda dengan saat Pilpres kemarin? Atau justru ada perbedaan yang mencolok, Mas Burhan? Ya, tadi yang saya singgung Ibrahim ya, kita tidak bisa berandai-andai, tetapi yang jelas yang kita bisa kalkulasi adalah efek Pak Jokowi itu seberapa jauh ketika disampaikan atau ditujukan kepada calon yang secara hubungan darah itu tidak punya hubungan. Kalau Gibran itu kan jelas anaknya kan. Padahal kalau dilihat dari banyak sisi, misalnya Pilpres 2024 kemarin Ibrahim, Pak Jokowi kan sebelumnya efeknya ke Mas Ganjar. Karena Mas Ganjar satu partai dengan Pak Jokowi sebelum akhirnya berpisah jalan, kemudian sama-sama dari Jawa Tengah, sama-sama dari sisi personality ya, suka belusukan. Tapi kalau gitu Mas Burhan, untungnya buat Jokowi apa? Kalau jadi jurkam Lutfi dan juga Taj Yassin, Mas Burhan, karena kalau Mega kan jelas ada partainya, ya, ada PDIP. Saya lanjutkan sebentar ya, Mas. Silakan. Jadi ketika Pak Jokowi akhirnya mendukung Gibran, ternyata kan darah lebih kental daripada air. Jadi asosiasi antara Ganjar dengan Pak Jokowi tadi itu kemudian berpindah ke Gibran yang notabene adalah putranya sendiri. Nah itu untuk menjelaskan pertanyaan Ibrahim tadi bahwa gitu ya
tidak serta-merta dukungan Pak Jokowi tadi punya efek. Harus ada jembatan untuk memerantarai asosiasi antara Pak Jokowi dengan Pak Lutfi. Nah, kalau ditanya untungnya, ya pertama ini kan pertarungan gengsi ya antara dua tokoh besar ya. Kalau Pak Jokowi sendiri sih secara elektoral nggak ada keuntungannya, bahkan mungkin bisa dipertanyakan juga ya, ngapain sudah purna tugas masih turun gunung berkaitan dengan masalah elektoral di wilayahnya gitu ya. Kan sudah mulai muncul tuh pertanyaan seperti itu. Tetapi jangan lupa bagaimanapun Pak Lutfi itu adalah orang terdekat Pak Jokowi ya. Jadi dan pada saat yang bersamaan Pak Lutfi sedang bertarung melawan kekuatan politik yang sejak Pilpres 2024 kemarin itu berada dalam kubu yang berseberangan dengan Pak Jokowi, itu mereka. Mas Adi, apakah Anda setuju bahwa kemudian Pilkada Jawa Tengah ini disebut sebagai mini Pilpres, perang bintang, dan lain-lainnya? Bagaimana Anda melihat sengitnya nanti pertarungan di Jawa Tengah? Saya lebih dari itu, beyond Pilpres sebenarnya. Saya mencoba untuk sedikit spesifik. Jawa Tengah ini adalah tanding ulang antara PDIP dengan Jokowi. Karena apapun, publik juga tahu bahwa Irjen Ahmad Lutfi itu adalah sosok yang selama ini dinilai cukup dekat dengan Jokowi. Iya. Alasan memajukan Andika Perkasa itu sebagai lawan yang dinilai seimbang. Apalagi Andika beberapa waktu yang lalu sudah menyatakan bagian dari kader PDIP, apalagi misalnya tim pemenangan Andika sama Hendi itu adalah komandan Tepacul yang saya kira ini adalah pasukan tempur yang saya kira memang disiapkan bagaimana menghadapi Irjen Ahmad Lutfi yang disokong oleh koalisi Kimplas untuk memenangkan pertarungan di Jawa Tengah. Jadi bagi saya, Afi dan Mbak Rustika, Jawa Tengah ini adalah bagaimana pertarungan yang menurut saya ini adalah battle antara Jokowi dengan PDIP. Sebenarnya siapa yang dalam Mas Adi, mohon maaf tadi sempat terbata-bata sambungan telekomunikasinya, bisa Anda sampaikan 2 kalimat terakhir bagaimana Anda melihat pemetaan perang bintang di Jawa Tengah ini? Ya, saya kira justru bagi saya ini adalah pertarungannya yang tanding ulang antara Jokowi dengan PDIP. Apapun judulnya, Irjen Ahmad Lutfi itu adalah orang yang selama ini cukup identik dan dekat dengan Jokowi. Jadi PDIP alasan memajukan Andika Perkasa itu tentu bukan tanpa alasan. Alasan yang paling mudah diraba adalah karena Andika ini dinilai sebagai sosok yang mampu menyaingi bagaimana Irjen Ahmad Lutfi ini punya kekuatan politik. Apalagi misalnya PDIP itu menunjuk Bambang Pacul sebagai komandan tim pemenangan di sana. Ini kan menegaskan betapa memang ini adalah the last battle bagi PDIP untuk melawan Jokowi, terutama di 2024. Apalagi selama ini Jawa Tengah itu selalu disosiasikan sebagai kandangnya banteng. Oleh karena itu bagi saya melihat begitu banyak pilkada di berbagai tempat, bahkan saya melihat pilkada Jawa Tengah dalam konteks rivalitas antara Jokowi dan PDIP itu jauh lebih menarik dibandingkan dengan yang lainnya. Ya, begitulah tadi komentar dari Adi Pray dan juga satu lagi Burhanuddin. Bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Silakan tuliskan komentar ya di dalam komentar. Jangan di tempat lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.